eh Formasi fisika hari ini kita sharing dan diskusi tentang coefficient partisi dan distribusi. Jadi kedua hal ini saling terikat dalam menentukan kalau kita sebagai farmasis ada dalam menentukan nasib obat dalam tubuh. Oke, saya lanjutkan. Jadi partisi dan distribusi. Dari definisinya dulu, pergerakan molekul dari satu fase ke fase lainnya itu disebut dengan partisi. Oke. Jadi kalau dimaknai dari dasarnya sendiri, partisi itu artinya keterbagian. Jadi nanti suatu molekul itu nantinya bisa membagi dirinya dalam sebuah medium atau dalam dua fase gitu. Dan itu akan terjadi jika dua fase tidak bercampur. Itu kuncinya. Ditempatkan berdekatan satu sama lain. Artinya dia dalam satu wadah yang sama. Saat terlarut dalam fase tersebut, dalam dua fase ini, akan mendistribusikan dirinya antara dua fase tidak bercampur sampai kesetimbangan tercapai. Jadi kalau dibayangkan, misalnya kita membuat suatu larutan. Di sini ada larutan yang sifatnya tidak saling campur. Paling umum adalah yang sifatnya polar dan non-polar. Misalnya bagian non-polarnya di atas, polarnya di bawah. Gitu. Jadi, ketika ada suatu senyawa yang sifatnya memiliki sedikit non-polaran, artinya walaupun dia cenderung polar, tapi dia tidak sepenuhnya uh, tidak sepenuhnya polar atau tidak 100% polar, maka dia akan berpindah ke fase non-polar ya, sampai di mana ada keseimbangan terjadi. Dan proses transfer inilah yang disebut dengan partisi. Dan itu ditambah lagi dengan suatu fenomena yang disebut dengan distribusi. Nanti akan kita jelaskan. Oleh karena itu tidak terjadi ketika keseimbangan tercapai, tidak terjadi lagi transfer saat larut lebih lanjut. Jadi keseimbangan itu tidak dalam bentuk sama jumlah molekulnya, di sini 50%, di sini 50%. Tidak 50-50, tapi sesuai dengan sifat fisikokimianya. Akan kita bahas. Oke. Ketika suatu zat ditambahkan dalam jumlah berlebih dalam dua pelarut tidak campur, zat itu akan mendistribusikan dirinya sendiri di antara dua fase cair, sehingga masing-masing memiliki kejenuhan yang sama. Kata kunci yang kedua adalah kejenuhan yang sama. Kejenuhan yang sama itu nanti diatur oleh sebuah hukum yang disebut dengan hukum distribusi Nernst atau hukum distribusi sederhana atau hukum partisi. Oke. Hukum distribusi Nernst menyatakan bahwa ketika zat yang ditambahkan tidak cukup untuk menjenuhkan cairan yang tidak saling bercampur, zat terlarut akan terdistribusi di antara zat cair sedemikian rupa sehingga pada kesetimbangan rasio konsentrasi zat terlarut dalam dua zat cair adalah konstan. Jadi yang perlu diingat, yang membuat kesetimbangan adalah rasio konsentrasi zat terlarut itu konstan pada fasenya tersebut, dan harus pada kondisi yang konstan juga suhunya. Jadi kalau kita dulu menyebutnya kalau di SMA adalah STP, Standard Temperature and Pressure. Nah, salah satunya yang bisa mempengaruhi di sini adalah suhu yang konstan itu adalah temperatur. Oke. Kemudian dari situ akan ada suatu definisi. Partisi atau koefisien distribusi adalah rasio konsentrasi suatu senyawa dalam dua fase campuran dua pelarut tidak bercampur pada kesetimbangan. Oke, sebetulnya bolak-balik aja sih. Bagaimana cara mengukurnya? Kita coba bahas lagi. Oleh karena itu, koefisien ini adalah ukuran diferensial, ya, ukuran diferensial kelarutan senyawa antar dua pelarut. Untuk memperkirakan distribusi obat dalam tubuh, pemodelan dalam pelarut pertamanya adalah air,
Dan pelarut keduanya adalah yang bersifat hidrofobik seperti oktanol. Jadi untuk memperkirakan distribusi dan partisi obat itu dimodelkan dalam pelarut, sistem pelarut yang tidak saling campur, yaitu adalah air, yang kedua adalah oktanol. Kenapa? Karena yang satunya sifatnya air itu adalah polar, yang satunya adalah oktanol yang sifatnya nonpolar atau hidrofobik, dan sifatnya ini menyerupai membran dalam tubuh sehingga sering digunakan dalam pemodelan distribusi obat. Ini adalah rasio konsentrasi zat dalam fasa organik yang dengan konsentrasi zat dalam fasa air pada suhu yang konstan. Jadi kuncinya adalah rasio konsentrasi zat dalam fasa organik dan fasa air pada suhu yang konstan. Kenapa oktanol? Tadi sudah saya singgung juga. Oktanol itu mewakili karakteristik lipofilik membran biologis dibandingkan dengan pelarut organik lainnya seperti kloroform. Jadi yang digunakan untuk memprediksi partisi dan distribusi obat itu adalah N-oktanol dan air. Jadi kalau mau membandingkan itu membagi kedua fase. Jadi ada fase oktanol dan ada fase air untuk meniru membran fosfolipid dalam tubuh. Jadi kita bisa memprediksi berapa banyak yang terlarut dalam cairan tubuh dan berapa banyak yang bisa terabsorpsi. Kenapa terabsorpsi? Karena membran adalah batas atau barrier dari absorpsi. Oke. Kita lanjutkan. Konstanta keseimbangannya, karena tadi disebutkan adalah konsentrasi keseimbangan, maka yang dihitung dalam konstanta keseimbangan itu adalah konsentrasi. C itu adalah konsentrasi, O itu adalah fase organik, atau bisa oil, atau apapun yang bisa mengingatkan bahwa itu adalah yang bukan air. Dan W itu adalah water. Jadi konstanta keseimbangan ini diukur berapa banyak obat yang terlarut dalam fase organik atau oktanol juga bisa. Oktanol organik lah, biar gampang aja kita. Jadi banyak yang menyebutkan dia itu bentuknya, tapi sebetulnya itu sama organik, oktanol, oil, ya itu adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa dia itu tidak larut air gitu. Kemudian ini adalah water. Jadi konstanta keseimbangan atau koefisien partisi, koefisien distribusi atau rasio distribusi itu adalah konsentrasi organik dibagi dengan konsentrasi obat dalam air. Jadi yang diingat itu konsentrasi ini adalah konsentrasi obat atau konsentrasi senyawa yang akan terbagi. Jadi kalau kita gambarkan seperti tadi lagi, dua fase gitu. Misalnya ini adalah oil, yang ini adalah water, yang di sini. Jadi adalah konsentrasi zat terlarutnya yang dihitung. Di sini misalnya lebih banyak. Nah, rasio inilah yang menggambarkan konstanta keseimbangan. Dan nantinya kita bisa membayangkan bahwa dia itu terlarut dengan baik dalam cairan tubuh. Namun susah terserap, mungkin saja karena konsentrasi dalam oktanolnya atau organiknya itu cenderung rendah. Jadi dari sini kita bisa membayangkan obat itu akan kalau dari saluran pencernaan dia itu ada di fase W-nya, kan terbawa oleh cairan, kemudian nantinya akan menembus barier kan. Nah, seberapa banyak yang menembus itu persentasenya ditentukan oleh koefisien partisi, koefisien distribusi atau rasio distribusi. Jadi itu basic konsepnya. Lalu ini hal yang sama sebetulnya, tapi kita menggambarkannya dalam lebih kompleks lagi. Jadi dari konstanta keseimbangan ini kita bisa mengukur berapa koefisien partisi yang biasanya disebut dengan log P. Log P itu adalah
sama seperti tadi X, cuma beda notasi saja. Jadi ada jumlah senyawa yang larut di oktanol dibagi dengan water atau aqueous. Jadi yang atas itu adalah yang organik, yang di bawah adalah air. Gitu. P adalah ukuran afinitas relatif suatu molekul dalam fase lipid dan air jika tidak ada ionisasi. Oke, yang perlu diingat di sini koefisien partisi hanya mengukur jumlah senyawa yang tidak terion. Oke, itu kata kunci berikutnya. Kemudian lipofilisitas dapat dimodelkan dalam menggunakan model kimia fisik sederhana. Jadi koefisien partisi adalah ukuran lipofilisitas dan biasanya ditentukan dengan eksperimental dengan menyetarakan senyawa sampel senyawa dalam campuran dapar oktanol air. Kemudian emulsi yang dihasilkan dipisahkan. Setelah dipisahkan, konsentrasi obat di setiap lapisan diukur dan koefisien partisi kemudian dihitung. Jadi ini adalah bentuk eksperimentalnya yang saya gambarkan tadi. Ketika terjadi keseimbangan sudah konstan, maka ini akan bisa diukur berapa konsentrasinya, yang ini bisa diukur konsentrasinya. Dari sini nantinya kita akan memasukkan rumusnya ke sini. Kalau digambarkan dalam koefisien partisi, maka dia akan dimasukkan ke sini dan dimasukkan ke sini. Nah, kalau dalam bentuk kurung seperti ini, kurung apa nih? Nah, pokoknya dalam kurung ini menyatakan konsentrasi atau jumlah sebetulnya. Oke. Kemudian oktanol adalah fase lipid yang paling sering digunakan dalam penelitian farmasi karena ya alasan yang tadi sama seperti ini. Kenapa oktanol? Tapi kita coba bahas lagi. Memiliki daerah polar dan non-polar seperti membran fosfolipid. Kemudian koefisien partisi oktanol water itu cukup mudah diukur dan koefisien partisi dari oktanol water itu sering berkorelasi baik dengan banyak sifat biologis dalam tubuh. Sehingga ini dapat digunakan sebagai prediksi yang cukup akurat untuk model komputasi dalam distribusi obat dalam tubuh. Apa pengaruhnya si log P? Ya, kita bicara tadi koefisien partisi yang sering dinotasikan dalam log P. Lebih sering dalam log P. Jadi di sini ada suatu skema di mana ketika log P-nya berubah, maka sifat-sifat obat dalam tubuh itu juga akan berubah. Jadi itu sangat bergantung pada sifat lipofilisitas. Kata kuncinya adalah sifat lipofilisitas. Ketika lipofilisitas berubah, begitu pula banyak sifat selain kekuatan pengikatan pada reseptor yang berubah. Dan beberapa perubahan ini bisa diinginkan dan bisa tidak. Jadi log P ini perlu dioptimalkan. Peningkatan log P tidak selalu bagus, tapi juga bisa berefek pada bagian tubuh yang lain. Oke. Oke, kita ingat lagi. Log P itu adalah di sini oktanol dan di sini adalah air. Oke. Kalau fase airnya cenderung lebih banyak mengandung konsentrasi, maka log P-nya akan turun. Kalau lebih banyak di oktanol, maka log P-nya akan makin tinggi. Jadi ketika lipofilisitasnya semakin meningkat, maka log P-nya akan semakin naik. Ya. Kemudian dia akan berpengaruh pada pengikatan pada sebuah enzim dan reseptor. Jadi dia akan meningkat juga umumnya. Sehingga log P-nya meningkat, kemampuan obat berikatan dengan reseptor semakin tinggi dan memberikan efek juga semakin tinggi. Ini juga bagian alasan dari berapa dosis yang diberikan. Karena dari dosis yang perlu kita ketahui ya, misalnya ada dosis paracetamol 500 mg. Apakah semuanya akan memberikan efek ke 500 mg? Tentu saja tidak, karena dia akan melewati bagaimana kelarutannya dalam
gastrointestinal tract, kemudian bagaimana dia terabsorpsi dan berapa banyak yang akan terikat dalam reseptor. Oke, jadi ketika sebuah LogP itu meningkat, maka dia itu kecepatannya berikatan dengan reseptor juga meningkat. Lalu kalau LogP-nya meningkat, maka yang berkurang adalah kelarutannya dalam fase air. Oke, kita lihat ya, LogP itu berbanding terbalik dengan fase airnya. Jadi ketika LogP-nya tinggi, maka kelarutannya akan menurun. Efeknya apa kalau tidak bisa larut? Formulasi akan susah. Pertama kalau obatnya itu harus melewati apa dalam bentuk formula sediaan cair. Kemudian yang bisa berpengaruh berikutnya adalah kalau dia dalam bentuk tablet misalnya, tablet, kelarutannya rendah sehingga nantinya ketika obatnya terlepas, dia susah terbawa oleh fase air dalam rongga saluran pencernaan. Itu juga akan susah. Kenapa susah? Karena kalau tidak mampu terbawa, dia akan cenderung ketika setelah terlepas dia akan langsung mencari barier di permukaan sel. Nah, bayangkan kalau misalnya dia itu ada sebuah lambung, kemudian ini adalah ada usus. Oke, ya. Jadi bayangkan jika sebuah obat itu nantinya dia itu terdisintegrasi di lambung. Setelah di lambung dia terdisintegrasi, ketika log P-nya tinggi, kita ngomongin log P yang tinggi, log P yang tinggi, maka kelarutannya dia akan rendah. Jadi dia tidak terbawa ke tempat penyerapan yang lain. Dia akan dengan segera, immediately, akan terserap di barier tempat terdekatnya. Dan apakah itu memberikan penyerapan yang baik? Belum tentu juga. Jadi ada banyak faktor yang kita bisa pertimbangkan. Nanti kita akan bahas lagi kalau misalnya obatnya dalam secara oral melalui GAT atau gastrointestinal tract. Oke, kita lanjut dulu. Masih banyak soalnya ini. Berikutnya adalah log P yang meningkat akan meningkatkan pengikatan terhadap enzim metabolisme. Itu adalah P450. Salah satu enzim metabolisme yang ada di hati. Jadi dia, kalau obat log P-nya tinggi, maka obatnya akan dengan mudah termetabolisme menjadi bentuk yang turunannya, sehingga tidak aktif. Itu juga mengurangi bioavailability dari obatnya. Oke. Semuanya sih berkaitan dengan bioavailability. Kemudian kalau log P-nya tinggi, ini sudah kita bahas juga, absorpsi melalui membran ya. Jadi di mana ketika log P-nya tinggi, dia dengan segera terlepas, maka absorpsi itu akan dengan sangat cepat terjadi di lambung. Oke. Jadi absorpsi itu akan meningkat seiring dengan log P yang meningkat. Dan berikutnya ada pengikatan protein. Oke. Pengikatan protein itu berpengaruh buruk pada bioavailability. Ketika obat terikat dengan protein, maka dia tidak bisa sampai pada reseptornya yang kita inginkan. Jadi bioavailability-nya bisa tinggi, tapi distribusinya akan terbatas. Oke, masih ingat distribusi kan? Jadi kemudian di sini yang terakhir dia itu akan berikatan dengan channel ion. Jadi di jantung itu ada sebuah channel ion yang terdiri dari protein yang akan meningkat pengikatannya seiring dengan peningkatan log P. Jadi meningkatkan rasio cardiotoxicity. Jadi dari sini kita bisa resumekan bahwa yang merah-merah itu berefek buruk terhadap bioavailability suatu obat, bioavailabilitas suatu obat, sedangkan yang hijau itu meningkatkan bioavailabilitas suatu obat. Itu resumenya. Jadi walaupun dia tanda panahnya turun, tapi dia itu juga bisa berefek pada bioavailability. Oke, bisa diterima kan ya. Jadi walaupun
dia tanda panahnya turun, tapi dia itu menurunkan bioavailabilitas karena kelarutannya semakin rendah, maka semakin rendah juga yang bisa tersedia untuk diserap, dan susah juga dia akan, karena dia itu pelepasannya akan lebih susah kalau tidak larut ke dalam air. Jadi di sini adalah fase airnya ya, waternya, dan di sini adalah O-nya. Oke. Nah, mungkin ini saya akan ulangi lagi. Jadi ketika suatu obat ini di sini dia itu log P-nya terlalu tinggi, maka dia keluar dari obatnya itu akan susah. Apalagi sehingga untuk sampai di barier penyerapannya, maka atau barier penyerapan yang lain, maka dia akan memiliki jumlah yang sangat sedikit, sehingga bioavailability-nya akan turun. Jadi semuanya akan berpengaruh dari larutan suatu obat itu. Tubuh kita kan ini air ya, ini air semua, ini water semua isinya. Saluran pencernaan banyak isi air. Oke, tambahan lagi sedikit. Yang fase minyak itu adalah yang bagian sini. Jadi ketika nanti sudah melewat di sini lagi ada vaskularisasi atau rongga tubuh yang lain, maka dia akan kembali lagi ke fase water lagi. Distribusi ke seluruh tubuh memerlukan fase water atau fase air. Jadi jangan dibayangkan suatu obat itu hanya melewati satu fase, tapi dia multi step fase, di mana dari dia perlu terlepas, dia harus bisa ke fase air, kemudian bisa mengabsorpsi, dia harus terdistribusi baik di fase oil, kemudian masuk lagi ke vaskularisasi, dari fase oilnya lagi terdistribusi atau terpartisi ke fase waternya. Nanti dari sini misalnya mencapai suatu reseptor, nanti lagi perlu ke fase organik atau oilnya, ya, atau oktanol. Ya. Oke, itu konsepnya. Jadi kita lanjutkan. Koefisien partisi, obat membagi dirinya sendiri antar fase air dan membran lipofilik. Water, ini adalah organik atau oktanol atau oil. Jadi jika koefisien partisi obat lebih dari 1, maka dia sifatnya lipofilik, cenderung lipofilik. Kalau koefisien partisinya kurang dari 1, maka kurang lipofilik. Dari mana datangnya ini? Karena dari rumus ini, ya, dari konstanta keseimbangan ini. Oke. Jadi lebih dari 1, maka dia lipofilik. Artinya artinya fase airnya itu pembaginya itu lebih kecil. Kalau koefisien partisinya kurang dari 1, maka pembaginya itu besar dari sini ya. Oke. Ini adalah ukuran seberapa baik partisi saat antara lipid dengan air. Obat hidrofilik dengan koefisien partisi yang lebih tinggi lebih suka didistribusikan ke kompartemen hidrofobik, seperti lapisan fosfolipid bilayer. Oke. Koefisien partisi yang tinggi, ya, kayak gambar ini. Oke. Obat hidrofobik dengan koefisien partisi yang tinggi, artinya ini besar ya. Ini lebih besar, maka log P-nya akan besar. Sehingga dia akan lebih suka bergerak ke arah kompartemen hidrofobik, seperti lapisan fosfolipid bilayer. Kemudian obat hidrofilik, koefisien partisinya rendah, maka dia akan terdapat pada kompartemen hidrofilik seperti serum darah. Seperti yang saya ceritakan tadi, tidak hanya kompartemen yang hidrofilik atau yang kandungan utamanya air, itu tidak hanya ada di
saluran intestinal, saluran pencernaan, tapi juga di serum darah, di vaskularisasi ini ya, rambut-rambut vaskularisasi. Jadi di sini obat hidrofilik juga akan menumpuk jumlahnya di serum darah. Oke. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengoptimalisasi atau memikirkan supaya log P-nya itu bisa balance dengan bantuan formulasi. Selain dari sifat si obatnya sendiri yang bisa berpengaruh. Itu juga alasan kenapa ada suatu obat dalam bentuk asam atau basa dan kemudian ada dalam bentuk garamnya, misalnya diklofenak misalnya seperti itu. Jadi tujuannya adalah untuk mengubah log P-nya. Jadi distribusinya bisa lebih sedikit cenderung ke arah solubilisasi atau di bagian ini bisa lebih tinggi juga. Karena kalau tidak larut air susah, kalau tidak larut oil juga susah. Paling bagus itu yang nilai distribusinya bagus. Jadi 50%, 50%, tapi sangat jarang obat seperti itu. Oke, koefisien partisi tidak memiliki satuan. Kita lanjutkan. Oke, bentar. Saya edit dulu slide-nya. Oke, dari koefisien partisi ya. Kita lanjutkan ke batasan dari perhitungan koefisien partisi. Satu, larutannya harus encer supaya obat itu konsentrasinya bisa rendah dalam 2 pelarut dan bisa bergerak dengan baik. Bisa berpindah dengan baik. Kalau dia terlalu viskus, terlalu kental, maka pergerakan molekulnya akan sangat lambat dan sifat ini susah tercapai. Hukum ini tidak berlaku bila konsentrasinya tinggi. Berikutnya adalah temperatur yang konstan, seperti tadi STP, standar temperature and pressure. Karena kelarutan itu bergantung pada temperatur. Berikutnya keadaan molekuler yang sama. Larutan harus dalam keadaan molekul yang sama di kedua larut. Artinya kalau dia di satu kondisi pelarut, oke, saya lanjutkan. Jadi ketika keadaan molekul itu harus sama. Jadi ketika di sini bentuknya apa ya, adalah suatu senyawa gitu. Suatu senyawa yang dalam bentuk tidak terion. Dan di sini dia harus dalam bentuk yang tidak terion juga. Jadi perbandingannya bisa terbagi sama. Namun kalau dia itu terjadi asosiasi atau disosiasi atau pemecahan, penggabungan atau pemecahan molekul di salah satu zat pelarut, maka dia tidak akan berlaku lagi perhitungan koefisien partisinya. Kemudian konsentrasi kesetimbangan ini dapat dicapai dengan bantuan pengocokan dalam waktu yang lebih lama. Jadi untuk bisa terdistribusi dan terpartisi dan terdistribusi ya, sampai konstan, maka dia memerlukan bantuan mekanikal. Jadi perlu bantuan pengocokan untuk mencapai suatu kondisi yang konstan. Dan berikutnya syarat yang terakhir adalah dia harus terpartisi di non-miscibility pelarut. Artinya pelarut yang tidak saling campur. Jadi pelarut itu bisa terpisah. Jadi dalam bentuk 2 fase yang bisa teramati dalam waktu yang cukup sampai periode konstan dari partisi molekulnya. Kita
perdalam lagi makna dari lipofilisitas suatu keadaan molekuler yang sama. Di sini, lipofilisitas suatu organik biasanya dijelaskan dalam koefisien partisi yang dapat didefinisikan sebagai rasio konsentrasi yang tidak terikat pada senyawa yang tidak terikat pada keseimbangan antara fase organik dan air. Dan di sini yang perlu ditandai adalah unionized compound. Oke, ya. Log B-nya tetap dari tadi. Ini adalah konsentrasi. Ini adalah konsentrasi. Masih tetap yang di atas adalah organik, yang di bawah adalah water. Oke. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam kondisi unionized. Nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nilai log B yang telah dipelajari di sekitar suatu sistem cairan organik. Karena hampir tidak mungkin untuk menentukan log B dalam media biologis yang realistis. Sehingga sistem oktanol air dapat diadopsi secara luas. Ketika dilakukan perhitungan, ternyata ada sesuatu yang berbeda. Nah, contohnya adalah seperti di sini. Nanti akan kita sampai sana. Jadi dari slide ini yang perlu diingat adalah ada kondisi yang harus dipenuhi untuk menentukan koefisien partisi, dan itu akan lebih kompleks ketika kondisinya berubah, tapi masih bisa diperhitungkan. Situasi lebih kompleks dengan obat-obat yang terion dalam larutan air, dan itu terjadi sebagian besar jenis obat. Dan ini dicirikan oleh konstanta distribusi. Nilainya sangat bergantung pada pH. Oke, pH cairan tubuh kita tahu 7,4. Tapi kalau dia oral, maka saluran pencernaan pH-nya berubah-ubah. Oke. Anggaplah gitu. Di sini pH-nya sangat rendah. Di sini mulai cenderung netral, mendekati netral, tapi masih lebih asam. Dan sini sudah di ileum sudah mulai agak netral, cenderung basah, dan kemudian di kolon turun lagi. Nah, berubah ketika obat oral inilah konstanta distribusi jadi sangat diperhitungkan. Oke. Jadi kita akan membahas koefisien distribusi atau log D adalah rasio jumlah konsentrasi semua bentuk senyawa di masing-masing dari dua fase. Oke. Bedanya kalau di log B dia hanya menghitung unionized. Kalau di log D dia itu memperhitungkan di fase airnya ada bagian drug terionnya atau obat yang terion. Oke. Jadi yang berpengaruh adalah pH fase air. Di mana dalam rumus ini, itu adalah konsentrasi obat dalam fase oktanol, kemudian W, konsentrasi W. Ini adalah molekul di fase air, dan ada ion obat, ya, dan ion di dalam fase air. Nah, terionisasi itu hanya bisa terjadi di air, ya. Oke. Jadi kita memperhitungkan yang terionnya. Itu apa yang harus dilakukan untuk memperhitungkan itu, maka ada konsepnya lagi. Jadi lipophilicity dan drug absorption itu dipengaruhi oleh pKa. pKa obat menentukan derajat ionisasi pada pH tertentu, dan hanya obat yang tidak terion dan jika larut dalam lemak yang cukup akan dapat diserap ke sirkulasi sistemik. Di Biofar sudah belum dapat ya Biofar di toksikologi dasar deh. Derajat ionisasi pH itu menentukan obatnya nanti dalam bentuk terion atau tidak terion. Oke. Derajat disosiasi asam itu menentukan derajat ionisasi,
pada pH tertentu dan obat itu nantinya terion atau tidak terion. Sehingga hanya yang tidak terion yang bisa larut dalam lemak. Oke. Jadi hanya bagian yang ini saja yang tidak terlarut di apa, hanya hanya bagian ini saja yang sebetulnya bisa terserap gitu. Jadi meskipun obat tersebut dalam bentuk yang tidak terion, obat tersebut akan sulit diserap jika memiliki kelarutan lemak yang buruk. Jadi ada dua, Pak. Kalau tadi cuma memperhitungkan perpisahan oktanol airnya, tapi kalau sekarang memperhitungkan dia harus dalam bentuk tidak terion. Jadi meskipun obat ada dalam bentuk yang tidak terion, kalau dia itu kelarutan lemaknya buruk, maka dia akan susah juga terserap seperti yang saya ceritakan tadi. Idealnya, untuk absorpsi yang optimal, absorpsi itu biasanya akan selalu dioptimasi. Tidak dalam bentuk maksimum atau minimum, karena dia tidak mungkin dalam 100% ya. Jadi, obat harus memiliki kelarutan air yang cukup larut dalam cairan di tempat absorpsi dan kelarutan lipid yang cukup tinggi untuk memfasilitasi partisi obat dalam biomembran lipoid ke dalam sirkulasi sistemik. Kita kembali lagi ke gambar yang ini. Jadi dia harus bisa terlepaskan dan menjadi bentuk cairan di sini dari obatnya ini, dan kemudian bisa melewati membran yang ini. Dari data absorpsi yang dihubungkan dengan log B atau konsentrasi oktanol water dari suatu obat yang apa tuh, dari obat yang sifatnya bisa terion. Di sini dilihat bahwa kadang oktanol water itu angkanya sangat besar, tapi persen absorpsinya tidak lebih besar daripada yang lebih kecil. Oke, bayangkan. Oke, jadi kalau angka koefisien partisinya tinggi, itu belum tentu absorpsinya bisa lebih tinggi daripada yang koefisien partisinya lebih kecil. Karena ada faktor ionisasinya. Ya. Jadi contoh lagi, ini ada yang sama-sama kecil, tapi nanti dipengaruhi oleh bentuk terionnya. Misalnya ini, dia lebih besar, 0,03. Tapi yang terabsorpsinya lebih kecil daripada yang 0,02. Yang berpengaruh adalah bentuk terionnya, tergantung dari P, K, A, suatu. Oke, kita lanjutkan. Dengan kata lain, ini resumenya saja, tapi kata lain, hidrofobik lipophilic balance atau HLB harus tercapai dalam struktur obat untuk ketersediaan hayati atau bioavailability yang optimal. Nilai ini merupakan ukuran derajat distribusi obat antara pelarut lipofilik seperti oktanol air atau di buffer yang sesuai secara umum. Nilai koefisien partisi oktanol air pada nilai koefisien partisi buffer oktanol itu adalah pH 7,4 dalam kisaran 1 hingga 2 obat sudah cukup untuk absorpsi pasif melintasi membran lipoid. Jadi nilai P-nya kisaran 1 atau 2 itu sudah cukup untuk absorpsi pasif melintasi membran. Ya. Jadi sebetulnya sudah cukup untuk memberikan angka yang optimum nih contohnya. Absorpsinya sudah cukup lah. Jadi kalau diberikan 500 yang masuk ke dalam yang terserap dalam yang mampu melewati barrier membran itu adalah 60% ya gitu. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita masih membicarakan pKa dan hubungannya dengan obat terion.
yang yang menjadi pengaruh persen terabsorpsinya. Oke. PK, pH, pKa, pH, dan Henderson-Hasselbalch equation, di mana suatu pKa itu adalah nilai pH, di mana suatu chemical species itu dapat mendonorkan protonnya. Ketika pKa-nya rendah, maka dia akan cenderung asam. Dan jadi ketika dia pKa-nya rendah dalam sebuah kondisi asam kuat, maka dia akan memiliki kemampuan mendonorkan proton yang lebih tinggi dalam suatu cairan tubuh. Jadi hubungan pKa dan pH ini digambarkan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah equation dari Henderson-Hasselbalch. Jadi ketika suatu obat, langsung saja ke resumenya, pH-nya lebih besar dari pKa, maka dia itu akan menurunkan kemampuannya mendonorkan proton, sehingga 50% obatnya akan terion. Sedangkan ketika pH-nya lebih kecil dari pKa obat, pH medium lebih kecil daripada pKa obat, dan dalam kondisi asam, maka kemampuan yang mendonorkan proton itu akan lebih tinggi, sehingga dia akan menjadi bentuk yang teranionize. Dan kalau pH dan pKa-nya sama, maka dia dalam bentuk netral. Dan obat akan dalam bentuk 50 terion dan 50-nya tidak terion. Di mana yang suatu sifat ionisasi dari suatu chemical species atau suatu molekul, senyawa maksudnya, dia itu nantinya akan mempengaruhi solubility. Jadi obat yang terion itu akan cenderung water soluble, dan kemampuan yang melewati membran itu akan rendah. Kalau dia dalam bentuk anion, dia itu tidak larut dalam air dan namun dia dapat melewati membran dengan baik. Oke, kita langsung ke contoh saja. pKa dan hubungan absorpsi obat. Di sini pH lambung, pH usus 12 jari, ada pH ilium dan pH kolon. Suatu obat yang contohnya pKa-nya lebih besar dari 8 ini ya, pKa obatnya. Dia itu nantinya akan tidak terion pada seluruh pH tubuh, saluran cerna. Kenapa? Karena kalau kita ingat, ketika pKa-nya lebih besar dari pH, salah saya, bentar. Oke. Jadi, saya ulangi lagi, ketika pKa-nya tinggi dalam kondisi yang asam ya, ini obat-obatan yang asam. Oke. Dan ini ada yang basah. Oke, saya lanjutkan. Ketika pKa-nya tinggi, lebih tinggi daripada pH, seluruh pH dalam saluran pencernaan, maka dia akan tersedia dalam bentuk anion. Oke, pKa lebih besar dari pH, sehingga dia lebih tidak terion. Dia dalam bentuk yang tidak terion, sehingga dia itu terabsorpsi dengan baik di sepanjang gastrointestinal tract. Bagaimana kalau dia itu sifat pKa-nya rendah? Maka dia itu akan cenderung terion.
Namun dia ada juga posisi yang tidak terion, yaitu satu-satunya di lambung. Sehingga obat-obat dengan pKa yang rendah, obat-obat yang sifatnya asam dengan pKa yang rendah, maka dia itu cenderung lebih bagus diserap di lambung atau di gastrik. Dan nanti dia itu akan terion di usus. Di usus dia terion. Sehingga dia itu lebih bagus diserapnya di lambung. Ya, bagian ini. Kenapa? Karena pH-nya lebih rendah daripada pKa-nya di sini. Sedangkan pH di tempat lain sudah lebih tinggi daripada nilai ini. Oke. Kemudian kalau dia itu sangat rendah pH-nya, dia itu akan terionisasi di mana saja di saluran pencernaan. Jadi dia tidak akan mudah terserap di saluran pencernaan. Ini untuk obat-obat yang sifatnya asam. Oke, ya, in case of acid, jadi persentase ionized-nya itu ditentukan dari apa tuh, berapa yang terionisasi dibagi dengan berapa yang tidak terion. Kalau dia basah, maka akan kebalikannya. Berapa yang tidak terion dibagi dengan yang terion. Ya. Ketika pKa dari suatu basa itu sangat rendah, maka dia cenderung obat basa dengan pKa yang sangat rendah, maka dia itu akan bagus terserap. Obat asam dengan pKa yang sangat tinggi, maka dia akan bagus terserap di seluruh saluran pencernaan. Itu konsep yang perlu diingat. Kemudian bagaimana kalau nilai tengah? Tergantung dari berapa perhitungannya di sini, ya. Berapa perhitungannya di sini. Sehingga kalau dia dalam nilai tengah, umumnya nanti akan terionisasi di gastric pH. Jadi dia itu umumnya akan terionisasi di lambung, ya, dan kemudian akan tidak terion di bagian usus. Sehingga obat-obat dengan sifatnya basa menengah, ya basa menengah lah, dia itu akan cenderung terserap di intestinal atau di usus. Ya, ini perbedaannya. Kalau asam dia itu dalam kondisi moderat, dia atau menengah, maka dia akan cenderung lebih bagus di lambung. Sedangkan kalau obat basa yang menengah lebih bagus di usus. Kemudian bagaimana kalau sifatnya sangat asam? Sangat basa, sorry. pKa-nya sangat tinggi. Maka dia itu akan terionisasi di seluruh saluran pencernaan sehingga absorpsinya sangat buruk. Oke. Ya, pKa itu bermakna terbalik tergantung dari sifat obat. Karena di sini kebalikannya. Oke. Jadi sifatnya seperti ini grafiknya. Persen ionisasi itu akan meningkat seiring dengan peningkatan pH. Jadi kalau pKa-nya misalnya, pKa-nya itu ada di tengah-tengah, maka persentasenya adalah 50%. Bagaimana kalau dia itu pKa-nya tinggi, bagaimana kalau pH-nya tinggi dan pH-nya lebih tinggi dibandingkan, bagaimana kalau pH-nya lebih tinggi dibandingkan dengan pKa, maka dia akan berada di sini persen ionisasinya. Dan bagaimana kalau pKa-nya, salah lagi. Bagaimana kalau pKa-nya lebih rendah daripada pH, maka dia itu akan terionisasi. Di sini ya jadinya posisinya, ya, ionisasi.
Kemudian bagaimana kalau pKa-nya lebih rendah? Maka dia akan berada di sini. Jadi bagian yang terbaik adalah yang ionisasinya rendah sehingga dia itu dapat terabsorpsi dengan baik. Jadi semakin di bawah itu semakin bagus absorpsinya, semakin ke atas semakin buruk absorpsinya. Oke. Absorpsi itu berbanding terbalik dengan kelarutan. Semakin dia itu terionisasi, semakin dia suka air. Semakin lama dia bertahan di fase air. Ini juga berlaku sama. Cuma kebalikannya. Jadi grafiknya terbalik. Oke. Gambaran ini juga bisa diimajinasikan seperti ini. Jika suatu senyawa dapat terionisasi, maka pemisahan dan dia mati antara air dan oktanol bergantung pada pH. Oke. Jadi yang perlu dilihat sini ada hanya obat yang sifatnya tidak terion yang bisa tukar-tukaran ke fase ini, yang bisa terpartisi. Dan dalam kondisi fase air, dia akan punya suatu coefficient distribusi antara unionized dengan ionized. Obat yang sifatnya terion, dia tidak bisa melewati fase, artinya tidak terjadi partisi dalam bentuk yang terion. Oke. Jadi ini dinyatakan dalam koefisien distribusi. Koefisien distribusi biasanya dinyatakan sebagai log D adalah lipofilisitas efektif suatu senyawa pada pH tertentu dan merupakan fungsi kedua lipofilisitas fungsi dari kedua lipofilisitas senyawa tersebut. Senyawa yang tidak terionisasi dan derajat ionisasi. Ionisasi suatu senyawa, baik asam maupun basa, akan berpengaruh pada distribusi obat dalam fase air, karena konsentrasi bentuk netral dari senyawa tersebut berkurang. Bentuk netral atau garamnya merupakan salah-satunya bentuk yang mampu berpartisi menjadi fase oktanol. Oke, rangkumannya adalah gambar ini. Hanya bentuk yang tidak terion yang mampu terpartisi. Itu kesimpulannya. Oke, hubungan log D, log P, dan pH untuk obat yang asam. Oke. Contohnya adalah indomethacin. Di mana log P-nya adalah ini, 4,25. Oke. Dia akan menurun seiring log distribusinya. Log P dan log P itu kan sifatnya biasanya konstan ya. Log P itu adalah oktanol per water. Ini kan konstan. Namun dalam kondisi yang dipengaruhi oleh pH, dia akan terjadi penurunan yang disebut dengan penurunan log B, log distribusi. Jika dia pH-nya semakin meningkat dalam obatnya sifatnya asam, pH meningkat, maka dia bentuk terionnya semakin banyak. Sehingga hanya sedikit obat dalam bentuk netral dan hanya sedikit obat yang mampu terserap dalam tubuh. Kalau dalam kondisi normalnya, ya di sini dia itu berada dalam kondisi normal di pH 2, 3, 4, maka dia akan memiliki log P yang stabil. Namun ketika dia ditingkatkan pH-nya, maka log P-nya akan dipengaruhi oleh log D. Ya. Kenapa log P-nya dipengaruhi oleh log D? Karena slide-nya please. Karena ini ada yang diperhitungkan adalah drug ion-nya atau obat yang terionnya diperhitungkan di log D.
Jadi ini adalah persamaan. Lalu bagaimana, oh, sebentar ya, saya ngambil charger dulu. Oke, saya kembali. Ini tadi yang sifatnya asam. Lalu bagaimana dengan yang obatnya basa? Jadi uh, dalam obat basa dengan pKa tertentu, dia akan dipengaruhi oleh pH asam. Ketika pH-nya di bawah pKa-nya, maka dia akan berada dalam bentuk yang terion. Oke. Ini amlodipin pKa-nya 9,3. Jadi kalau kurang dari 9,3, dia akan berada dalam bentuk yang lebih cenderung terion. Kalau simetidin, dia itu kurang dari 6, ini garisnya 6,8, maka dia akan cenderung dalam bentuk yang terion. Oke. Ya. Jadi dia itu berbanding terbalik. Log D-nya berbanding terbalik antara obat yang asam dan obat yang basa dalam pengaruh pH. Bagaimana dengan obat amfoterik yang memiliki sifat terion atau memiliki dua gugus yang sifatnya bisa terion, baik di dalam kondisi asam atau di dalam kondisi basa? Maka dia itu akan mengalami punya pKa ganda. Jadi pKa-nya itu akan digambarkan seperti ini. Ya, 4,4 artinya kurang dari 4,4 dia akan terion, dan lebih dari 9,8 dia akan terion juga. Jadi kalau lebih dari pKa-nya lebih dari 9,8, maka gugus O-nya akan bermuatan negatif. Sedangkan kalau dia itu dalam situasi asam yang dimana banyak A+, maka hanya akan ketambahan di gugus aminnya itu. Jadi senyawa amfoter dapat bertindak sebagai asam atau basa. Oke, efek ionic dissociation dan molecular association dalam partisi. Selama distribusi, zat terlarut akan dapat dikaitkan menjadi molekul dalam satu fase cair atau dapat terdisosiasi menjadi ion di salah satu fase cair. Hukum distribusi berlaku untuk konsentrasi yang sama untuk kedua fase, yaitu monomer atau molekul sederhana zat terlarut. Contohnya dapat dijelaskan dengan distribusi asam benzoat antara dua fase cair. Ketika asam benzoat ditambahkan dalam sistem OW, ya, distribusi asam benzoat terjadi antara fase lipid dan fase air, yaitu tidak terabsorpsi dalam lipid dan terdisosiasi menjadi ion di air. Asam benzoat yang dapat berasosiasi dalam fase lipid, asam benzoat dapat berasosiasi dulu, harus dalam bentuk berasosiasi dulu untuk dapat berikatan di fase lipid. Jadi asam benzoat dapat berasosiasi dalam fase lipid untuk membentuk molekul yang dapat melewati. Jadi kondisi ini adalah kondisi distribusi asam benzoat pada fase lipid dan air.
Lanjutkan. Beberapa obat mungkin kurang diabsorpsi setelah pemberian oral, meskipun obat tersebut tersedia terutama dalam bentuk tidak terionisasi di saluran gastrointestinal. Hal ini terkait dengan kelarutan lemak yang rendah dari molekul yang tidak terionisasi. Oleh karena itu, parameter ini mempengaruhi proses transportasi dan absorpsi obat dan merupakan salah satu properti yang paling banyak digunakan dalam menghubungkan struktur aktivitas kuantitatif suatu obat. Semakin besar nilai P, semakin tinggi kelarutan lipid saat terlarut. Meskipun obat dengan lipofilisitas yang lebih besar, koefisien partisi diserap lebih baik. Obat juga harus menunjukkan derajat kelarutan dalam air. Ini penting karena bioakredibilitas molekul obat dalam larutan merupakan prasyarat untuk absorpsi obat, dan cairan biologis di tempat absorpsi harus bersifat encer. Karena itu, sudut pandang praktis, obat harus menunjukkan keseimbangan antara hidrofilisitas dan lipofilisitas atau HLB yang tadi. Hydrophilic lipophilic balance. Jadi tidak ada obat yang sifatnya terlalu tidak ada obat yang baik kalau sifatnya terlalu hidrofilik atau terlalu lipofilik. Jadi perlu keseimbangannya. Faktor ini selalu digunakan untuk memperhitungkan saat modifikasi kimia dan mempertimbangkan suatu senyawa sebagai cara untuk meningkatkan efektivitas agen terapeutik. Contohnya, molekul polar atau hidrofilik sulit diserap dengan pemberian oral. Oleh karena itu harus diberikan secara parenteral. Contohnya adalah gentamicin, ceftriaxone, dan streptokinase. Oke. Molekul polar ya. Jadi dia ini sifatnya polar. Maka akan lebih baik kalau dia itu diinjeksikan secara parenteral. Langsung ke vaskularisasi atau pembuluh darah. Kemudian, obat yang larut dalam lipid dengan koefisien partisi yang baik umumnya diabsorpsi dengan baik setelah pemberian oral. Obat larut dalam lipid dengan koefisien partisi yang baik diabsorpsi dengan baik. Jadi ketika obatnya larut dengan lipid, maka bisa dipertimbangkan diberikan secara oral. Seringkali pemilihan senyawa dengan koefisien partisi yang lebih tinggi memberikan peningkatan efisiensi farmakologis. Kadang-kadang struktur obat yang ada dimodifikasi untuk mengembangkan aktivitas farmakologi serupa dengan penyerapan yang lebih baik. Sehingga struktur itu seringkali dimodifikasi, ditambahkan suatu gugus untuk penyerapan yang lebih baik. Atau juga sebaliknya, kalau dia kelarutannya sangat buruk, biasanya akan ditingkatkan kelarutannya dengan penambahan suatu garamnya, misalnya seperti itu. Contoh, fluortetrasiklin adalah senyawa yang berbeda dengan tetrasiklin, yaitu ada substitusi fluorin pada atom C7. Kemudian ada juga substitusi N-hexet atau hexetal dengan cincin fenil dalam fenolbarbital, atau penggantian 2 karbonil pentobarbital dengan gugus 2 tiopental. Jadi adalah contoh lipofilisitas yang ditingkatkan. Jadi mengganti suatu gugus dalam obat itu nantinya dapat mempengaruhi sifat lipofilisitasnya. Gitu. Jadi setiap gugus itu biasanya akan ada suatu sifat pengeluarannya. Kalau ya ini ada ilmunya lagi sih. Mungkin yang bagian kimia lebih memahami. Misalnya ketika C-nya makin panjang, maka dia akan sifatnya lebih lipofil, ya kan? Ada penambahan gugus klorin, maka sifatnya akan menjadi lebih lipofil lagi. Jadi ada di kimia nantinya akan dipelajari gugus apa yang sifatnya bisa meningkatkan kepolaran dan ke non-polaran. Itu nantinya akan berguna di modifikasi
gugus obat untuk mempengaruhi sifat lipofilisitas. Kemudian penting untuk dicatat bahwa modifikasi molekul kecil dari suatu obat dapat meningkatkan risiko profil efikasi dan keamanan. Oke, ketika ada modifikasi, ketika sifat lipofilisitasnya berubah, maka jauh ke depan kita lihat lagi di mana ada yang namanya ini, LOCP. Ada yang berpengaruh pada toksisitasnya, ada yang berpengaruh pada bioavailability-nya, ada yang berpengaruh pada absorpsinya, ada pengaruh pada metabolismenya, sehingga risikonya juga semakin konsekuensi atau risikonya juga akan semakin besar. Oke, saya lanjutkan. Untuk alasan ini, obat lebih dikembangkan dalam bentuk prodrug yang larut dalam lemak dengan karakteristik penyerapan oral yang buruk. Ketika dia itu eh, dalam karakteristik penyerapan oralnya buruk, maka dia cenderung dibentuk prodrug yang larut dalam lemak. Gitu. Lalu bagian terakhir dari perkuliahan ini adalah bagaimana mengukur koefisien partisi. Ini dapat diukur dengan menggunakan metode berikut. Misalnya labu kocok, HPLC, biasanya mengukur konsentrasi ya. Ketika setelah ini bukan memilih ya, artinya metode labu kocok dulu, habis itu diukur bisa HPLC, bisa instrumen yang lain, misalnya spektro, bisa PLC, bisa yang lain juga. Jadi metode ini adalah untuk mengukur konsentrasi. Oke, baik yang di O atau di W. Oke. Lalu metode estimasi berdasarkan kelarutan individu. Ini metode corong pisah, yaitu Shapeless method. Jadi yang paling common method. Jadi dia disiapkan dalam dua bentuk fase, sehingga terpisah ada organic layer dan ada aqueous layer. Jadi organiknya ini, ya, kemudian yang air di sini. Kemudian dikocok, diberikan sebuah obat dan kemudian dikocok, di shaking, di shake, lalu nantinya dia itu akan dalam bentuk tercampur seperti ini, masih seperti ini. Dan kemudian setelah didiamkan berapa lama, maka dia itu akan terpisah dan obatnya akan terdistribusi di masing-masing fase. Oke. Cara mengukurnya bagaimana? Cara mengukurnya adalah bagian fase airnya itu eh, dipisahkan dengan fase organiknya melalui dikeluarkan dan kemudian sampai tersisa pada batas fase organiknya. Dan kemudian yang bagian yang ditampung ini nantinya akan bisa diukur dengan UV-Vis. Bisa juga dengan metode HPLC. Nah, jadi ya, saya ulang lagi di sini. Jadi metode labu kocok itu bisa seperti ini, bisa diukur juga dengan UV-Vis, bisa diukur juga dengan HPLC. Jadi kalau di sini misalnya digunakan UV-Vis spektroskopi, analisis udah dapat belum sih? Kalau belum, ya nanti bisa dicari juga. Jadi ada alat yang namanya spektroskopi UV visible. Jadi dia membaca panjang gelombang UV dan panjang gelombang visible. Dalam metode ini, setelah melarutkan obat di antara dua fase, keduanya dipisahkan. Kemudian pengenceran standar disiapkan, absorbansi diukur. Ya, pokoknya tujuannya adalah menghitung konsentrasi. Ya, keuntungan metode labu kocok, metodenya paling akurat dari berbagai syarat pelarut, senyawa netral atau bermuatan. Struktur kimiawi tidak harus diketahui sebelumnya. Kurangannya memakan waktu.
karena dia per sampelnya bisa memerlukan waktu untuk dicampurkan dan terpisah secara konstan. Etanol dan air perlu disiapkan untuk mencapai keseimbangan, membutuhkan waktu yang lama. Kemudian kelarutan sempurna sulit dicapai dan sulit untuk mendeteksi sejumlah kecil material yang tidak larut. Jadi kalau dia tidak larut di air dan tidak larut di etanol, maka dia itu susah terukurnya. Jadi yang bisa terbaca di spektrografi ya apa tuh bentuk jumlahnya secara umum, tapi kita tidak mengetahui kelarutannya. Oke, larut itu artinya dia apa ya, terdistribusi sempurna ya. Larut itu artinya ada kan penjelasan larut, tidak larut, dan tidak larut berapa bagian per bagian. Nah, itu dah kondisi larut itu benar-benar dia dalam jumlah yang sangat kecil. Jadi suatu ada kalau tidak larut dia itu biasanya membentuk suatu gumpalan yang tidak kena air gitu loh maksudnya. Kemudian kelemahan berikutnya adalah material jumlah yang besar dibutuhkan. Oke, berikutnya ada opsi lain, yaitu langsung dengan metode SPLC dengan menghubungkan waktu retensinya dengan senyawa serupa dengan log P yang diketahui. Jadi ini lebih ke instrumen analisis farmasi. Jadi APLC digunakan pada kolom analitik yang dikemas dengan fase padat yang tersedia dengan kolom, artinya tempat pemisahannya. Jadi bentuknya seperti ini. Nanti dia dipisahkan dalam sebuah kolom. Oke. Ini ada pipa-pipa dari sebuah alat gitu. Sini ada yang mendeteksi detektornya, yang di sini adalah pompanya. Dan kemudian detektornya ini akan memberikan gambaran berapa banyak senyawanya. Seperti itu. Ya, tinggi puncaknya ini dan yang terpisah itu akan menunjukkan berapa banyak senyawanya. Yang bisa digunakan menjadi kolomnya ini adalah C8 dan C18 yang diikat secara kimiawi di silika. Campuran bahan itu kemudian dipisahkan seiring tanda panah ini dan kemudian terlihat bagaimana apakah dia itu tertahan di dalam sini. Kalau kita ingat C8 dan C18 ini sifatnya adalah yang sifatnya menarik yang organik. Karena semakin panjang C, semakin nonpolar. Dan organik cenderung terikat pada sifat yang nonpolar. Oke. Jadi nantinya akan dipisahkan di dalam dan ini memungkinkan hubungan antara waktu retensi. Waktu retensi itu adalah pemisahannya. Jadi misalnya di sini ya, dia tertahan di sini satu, dia tertahan di sini satu. Jadi kita bisa melihat pemisahan kemampuannya dia terpisah satu senyawa yang sama ini dalam suatu yang disebut dengan waktu retensi. Nah, mungkin di analisis farmasi baru ketemu benda-benda ini. Oke, keuntungannya cepat, 5-20 menit per sampel, jadi waktu yang diperlukan untuk menjalankan ini secara otomatis 5-20 menit. Kekurangannya struktur kimia terlarut harus diketahui terlebih dahulu. Jadi kita harus tahu dulu bahan itu apa, baru bisa diukur log P, diperkirakan log P-nya. Jadi kemudian karena nilai log P ditentukan secara regresi linear, beberapa senyawa dengan struktur serupa pasti sudah mengetahui log P-nya. Jadi sebetulnya APLC ini hanya konfirmasi dari log P suatu senyawa atau faktor yang mempengaruhi distribusinya atau log D-nya. Gitu. Jadi ini bukan untuk tujuan mempengaruhi koefisien partisi, tapi lebih ke faktor yang berpengaruh pada koefisien partisi. Tentunya koefisien distribusi sih. Oke, lanjut lagi. Estimation method based on individual solubility. Jadi berdasarkan perbandingan bahan dalam oktanol dan air.
Jadi untuk beberapa zat misalnya surfaktan dan pigmen secara teknis tidak layak untuk mengukur koefisien partisi. Kenapa? Karena surfaktan itu akan menggabungkan, menurunkan tegangan permukaan oktanol dan air. Jadi untuk bahan-bahan seperti itu dimungkinkan untuk mendapatkan rasio kelarutan itu di masing-masingnya. Jadi di air aja, di oktanol aja. Ini tidak termasuk interaksi antara air dan fase pelarutnya. Jadi metode ini umumnya menjelaskan korelasi rendahan antara kelarutan pada oktanol dengan KUW pada kondisi yang nyata. Jadi ini untuk prediksi sebetulnya untuk senyawa-senyawa yang sifatnya itu bisa mencampurkan oktanol dan air, dia akan susah dalam bentuk corong pisah karena dia nanti fasenya tidak akan terpisah. Karena dia diukur dalam salah satu fase saja. Jadi taruh di oktanol dan ditaruh di air gitu. Masing-masing diukur kelarutannya. Ini bisa diakali dengan membuat oktanol air jenuh dan sehingga dia lebih kuat terhadap penurunan tegangan permukaan dan air dan oktanol yang jenuh. Oke. Nah, ini adalah contoh yang sudah diketahui. Jadi suatu senyawa itu umumnya sudah diketahui log P-nya dalam suatu temperatur tertentu. Aplikasinya, larutan obat dalam air dan pelarut lain serta dalam campuran pelarut dapat diprediksi. Kemudian penyerapan obat secara in vivo dapat diprediksi. Lalu koefisien partisi lipid air menunjukkan karakter hidrofilik, lipofilik molekul obat dan struktur activity relationship atau SAR. Biasanya ada Q-nya depannya. Quantitative structure and activity relationship untuk rangkaian obat dapat dipelajari. Jadi seperti yang tadi yang ditambahkan gugus klor, kemudian ditambahkan satu gugus yang lain misalnya metil gitu. Pernah dengar prednison sama metil prednisolon, itu adalah base-nya sama tapi ada yang ketambahan gugus metil dan ada tambahan OH-nya lagi. Jadi dia mengubah, bisa dilihat dari dosisnya. Misalnya kalau prednison itu umumnya dosisnya besar, kemudian kalau di metilprednisolon dosisnya lebih kecil. Kenapa? Dosis yang lebih kecil itu karena kemampuannya dia berlarut atau sifat hydrophobicity-nya itu menjadi meningkat ketika balik saya. Ketika ditambahkan metil, maka dia itu ya meningkat. Jadi dia itu nantinya memerlukan dosis yang lebih kecil untuk memberikan efek yang hampir sama dengan prednison. Dengan mungkin ada pertimbangan efek samping yang lainnya yang mungkin lebih direduksi gitu. Sehingga penggunaan obat itu sekarang lebih banyak yang metilprednisolon. Kemudian untuk ekstraksi, koefisien partisi itu bisa digunakan untuk mempertimbangkan keberhasilan ekstraksi atau mengambil suatu sampel dari larutan tertentu. Misalnya adalah mengetahui jumlah obat dari cairan biologis seperti darah, atau ekstraksi dari tanaman. Itu sebetulnya dipengaruhi oleh koefisien partisinya. Gitu. Lalu emulsi. Jadi konsentrasi pengawet yang efektif yang dapat digunakan untuk sistem emulsi. Kalau kita ingat emulsi itu adalah terdiri dari dua fase yang saling campur dalam bentuk droplet gitu. Jadi droplet-dropletnya itu yang nantinya akan membagi apakah dia di luar droplet atau di dalam droplet. Nah, ini berguna contohnya misalnya pengawet. Biar di dalam droplet ada pengawet, di luar droplet juga ada pengawet. Kemudian pengapasan obat salep dan krim bisa diprediksi juga. Kenapa? Karena basisnya itu adalah yang sifatnya lipid atau cenderung OW.
Misalnya dioleskan dalam tubuh berapa banyak yang dia bisa terlepas ke dalam kulit. Itu bisa diprediksi dengan koefisien partisinya ini. Oke. Nah, ini contoh lagi. Konsepnya masih sama seperti tadi. Partition coefficient dan log P-nya dan persentase terabsorpsinya. Contohnya, barbital, ya, saya ambil contoh yang ini aja. Dari barbital dan turunannya. Barbital itu koefisien log P-nya itu sangat rendah. Sehingga persentase absorpsinya juga rendah. Log P rendah, persentase absorpsinya rendah. Ketika dia ditambahkan atau dimodifikasi, ditambahkan fenol pada barbital tersebut, koefisien partisinya menjadi meningkat dan persentase absorpsinya semakin meningkat. Dan kemudian turunan-turunan lainnya dimodifikasi untuk meningkatkan log P-nya. Modifikasi log P ini nantinya akan memberikan kemampuan absorpsi yang lebih baik. Ya. Jadi aplikasi-aplikasi inilah yang nantinya bisa dimanfaatkan. Pertama dalam farmakokinetik dan farmakodinamik. Kalau farmakokinetik tentunya sifat ADME, jadi misalnya obat itu bisa dipilih apakah jalurnya oral atau parenteral atau topikal, tergantung dari bisa tidaknya si obat tersebut dan bagaimana formulanya nanti. Jadi untuk pengangkutan yang efisien, obat harus hidrofobik untuk dipartisi ke dalam lapisan lipid bilayer, tapi tidak terlalu hidrofobik. Kalau dia terlalu hidrofobik, bayangkan nih barier, di sini adalah water, sini adalah water, sini adalah oil. Oke. Kalau dia terlalu hidrofil, maka dia akan bertahan di barier sini saja. Kalau dia dikurangi lipofilisitasnya, maka dia mungkin cenderung bergerak ke sini. Ya, dia mulai cenderung diturunkan lipofilisitasnya. Tapi kalau terlalu lipofil atau terlalu hidrofobik, ya, maka dia akan tertahan di sini, tapi tidak bisa lewat ke sini, ke fase air berikutnya. Tubuh kita adalah lapisan seperti ini terus. Dalam sel, luar sel, keluar sel lagi, dari dalam sel, keluar sel, habis dari luar sel masuk ke dalam sel lagi, dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain lagi. Jadi yaitu multi-step. Partisi itu multi-step dalam tubuh kita. Berikutnya adalah farmakodinamik. Ini langsung berhubungan dengan pengikatan obat ke target reseptornya. Obat ke target reseptornya di sini, obat hidrofobik cenderung lebih toksik karena disimpan lebih lama dalam dan memiliki distribusi yang luas dalam tubuh. Oleh karena itu disarankan obat itu lebih hidrofilik. Ya, jadi keseimbangan kuncinya. Sehingga koefisien distribusi yang ideal untuk obat biasanya pada nilai tengah atau nilai antara. Contohnya partisi emulsi pengawet ya, yang tadi itu. Partisi antibiotik cairan mikroorganisme. Jadi kalau dia itu tidak seimbang, maka terlalu banyak di cairan tubuh akan toksik juga. Dia nggak bisa pindah ke mikroorganisme sebagai targetnya. Ketika Anda minum antibiotik, oke, pernah berpikir nggak, misalnya gatal-gatalnya di kulit, oke, ini misalnya gatal-gatalnya di kulit di sini ya, atau jerawat ya, bayangkan jerawat, tapi minumnya obat oral, bayang nggak tuh? Nah, ini jerawat di sini mikroorganismenya di sebum gitu. Minumnya oral, berarti lewat saluran pencernaan. Dari saluran pencernaan diminum, dia harus terdisintegrasi dulu obatnya, kemudian mampu terabsorpsi, baru ke vaskularisasi, baru sampai ke kulit.
Nah, sampai di tempat kejadian perkara ini juga, nih, di tempat cebumnya ini, dia ketika zoom lebih besar ya, ketika zoom lebih besar, ini misalnya bakteri ya, untuk penyebab akne, P. acne misal. Nah, dia itu ada di sini kan, di pori. Nah, obatnya di sini nih. Dia perlu keluar membran lagi dalam kompartemen pori, kemudian dia perlu sampai masuk ke dalam membran mikroorganisme lagi. Artinya berapa kali step yang harus dilewati ketika kita minum obat oral untuk uh, pengobatan jerawat yang disebabkan oleh uh, Propionibacteria acne gitu. Dia mungkin nyangkut dulu di hati dulu, kemudian ke bagian tubuh yang lain, dan akhirnya nanti sampai di pori tempat si P. acne-nya ini. Di mikroorganisme ini juga ada membran di bagian luar. Mikroorganisme adalah membran bilayer juga. Jadi prosesnya sangat panjang. Oke. Sehingga intinya proses nutrisi penting untuk dipahami. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan kah? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Kayaknya waktunya juga udah habis ya. Saya ngomong panjang lebar. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, saya kasih kesempatan masih 2 menit. Semoga membantu mengenal karakter obat, karakter fisik obat. Oke, kalau nggak ada, mari kita cukupkan. Saya stop sharing. Ya, terima kasih atensinya hari ini. Selamat siang. Mari kita pulang. Selamat siang ya. Saya close ya. Selamat siang, Bapak. Terima kasih banyak, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Selamat siang, Pak.